Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya ya, dimanapun teman-teman berada. Saya harap semuanya sehat selalu. Oke, kita lagi memasuki yang selanjutnya setelah kalian belajar tentang inverse fungsi ya. Ini ada inverse fungsi trigonometri. Teman-teman kan sudah belajar ya kemarin ya, kalau trigonometri itu dimulai dari misalnya kalau kita ngomong 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya ya. Di inverse fungsi trigonometri itu ada yang sin ya, sin, cos, tan. Namanya mempunyai inverse itu adalah kalau misalnya sin X itu kan arcus sin X, inverse-nya namanya arcus sin X. Kalau cos nanti namanya arcus cos. Kalau tan arcus tangen. Nah, tetapi supaya fungsi trigonometri ini memiliki inverse, kita harus membatasi dari domainnya. Kalau kita tidak membatasi domainnya, maka dia tidak punya inverse. Kenapa? Misalnya ya saya ngomong, sin 30. Sin 30 itu kan nilainya kan setengah. Ya kan? Setengah. Tapi kalau saya ngomong nanti sin 150. Sin 150 itu kan juga nilainya setengah, teman-teman. Ya kan? Kalau awalnya memang dia trigonometri itu satu fungsi satu-satu. Tapi kalau dibalik, nah setengah itu kan kalau kita balik ya dari A ke B tadi kan fungsi. Tapi kalau B ke A, nilai setengah itu bisa dimiliki oleh sin 30, bisa dimiliki oleh sin 150. Sehingga kan kalau ada dua cabang seperti itu, dia adalah fungsi tapi yang tidak memiliki inverse. Supaya fungsi trigonometri itu memiliki inverse, maka kita perjanjikan. Jadi nilai arcsin itu teman-teman ya, nilai arcsinnya itu diperjanjikan bahwa nilainya nanti adalah lebih dari atau sama dengan setengah pi sampai dengan setengah pi. Jadi hanya terbatas sampai min 90 pi sampai dengan 90 pi sampai ya, sampai 90 derajat ya. Jadi kalau yang negatifnya diambil dari minus 90 derajatnya, kalau yang positifnya 90 sampai 90 derajatnya. Jadi kan angka sin itu lebih dari atau sama dengan minus 90 derajat atau kurang dari sama dengan 90 derajat. Itu untuk sin. Untuk cos itu kita perjanjikan antara 0 sampai pi. Kenapa? Karena 0 sampai pi ini yang bilangan positif dan negatifnya sudah termasuk ya kan? Karena ada kan 0 sampai 90 derajat itu kan kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 cosnya kan negatif. Jadi sudah termasuk. Kalau yang sin tadi kan memang kan kalau kita ambil 90 derajat saja kan ini kan benar positif, kalau ini kan yang negatifnya. Untuk tan itu hampir sama dengan nilainya sin arcus sin. Jadi arcus tan itu dimodal lebih dari setengah pi sampai dengan setengah pi. Itu teman-teman ya. Jadi kita perjanjikan nilainya itu antara ini. Kalau kita nggak perjanjikan, nanti akan tidak mempunyai inverse karena nanti jadi bercabang. Sehingga supaya fungsi trigonometri ini memiliki inverse, maka diperjanjikan untuk setiap nilai pokoknya antara arcus sin, arcus cos, sama arcus tan. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kan kalau istimewa ini teman-teman perlu hafalkan ya supaya teman-teman nanti mudah ketika mencari nilai arcus dari suatu sudut tertentu ya. Jadi misalnya kan sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1, dan seterusnya. Ini dihafalkan nanti teman-teman ya, dihafalkan, harus hafal. Kalau yang belum pernah menghafalkan, ya dihafalkan. Kalau hafalkan nanti tinggal diurut aja 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 10, 10. Berapa ini negatif karena di kuadran? Ya kan sinnya negatif kan. Kemudian kalau cos kebalikannya sin diwalik aja. Jadi kalau ini 0 setengah, setengah akar 2, setengah 3, berarti ini dikembalikannya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, 1, 0, 1. Kalau tan ini adalah pembagian antara sin per cos. Jadi 0, 1, setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3, dan seterusnya. Bahkan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Ketika kita tahu nilai pokok sin arcus sin min setengah. Nah, arcus sin min setengah. Jadi kita lihat arcus sin min setengah. Ini ngomongnya jadi kayak gini teman-teman. Arcus sin setengah ini kan nulisnya
sama dengan, misalnya kita ngomong sama dengan B ya, berarti artinya sin B itu bernilai min setengah. Berarti sin berapa yang nilainya min setengah? Ingat, setengah itu kan 30 derajat ya, tadi yang di sini ya. Sin setengah itu adalah derajat. Jadi kalau min setengah, berarti artinya min 30 derajat. Atau setara dengan min pi per 6. Seperti itu. Arcsin 1 sama, misalkan Arcsin 1 sama dengan C misalnya. Artinya apa? Sin C itu nilainya min 1. Sin berapa yang nilainya min 1? Berarti nilai C-nya ada sin C. C-nya 1. Berarti yang nilainya 1 ini kan 90 derajat. Karena ini min, berarti min 90 derajat. Itu teman-teman. Arcsin 0. Arcsin 0, berarti sin berapa yang nilainya 0? Berarti kan 0, berarti nilainya adalah 0 derajat. Untuk yang arctan setengah ditambah arctan sepertiga nilainya berapa ya? Nah, ini kita sebelum ke sini, teman-teman kalau memang yang belum mengenal trigonometri, coba di searching ya nanti ya. Trigonometri, sudut rangkap, sudut rumus jumlah, sinus kosinus, rumus perkalian sinus kosinus harus diingat. Kalau nggak hafal, kalau lupa ya dibuka lagi ya. Oke, sekarang saya coba share screen untuk papan tulisnya untuk menjelaskan tentang yang tadi ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki arctan setengah ya, arctangen setengah ini ya teman-teman ya, ditambah arctangen sepertiga. Ini kan yang kita cari berapa ini nilainya ya. Kita misalkan ini adalah suatu gitu ya, arctan setengah kita misalkan A, arctangen 1/3 kita misalkan B. Berarti yang kita cari ini kan A ditambah B, gitu kan? Dari sini arctangen setengah sama dengan A ini kan artinya tangan A, ya tangan A itu nilainya setengah, ya kan? Tadi ya, arctangen 1/3 sama dengan B, artinya tangan B itu sama dengan 1/3. Dipahami pelan-pelan ya, teman-teman yang belum pernah mengenal ini. Nggak apa, dicerna pelan-pelan ya. Setelah ini apa yang dilakukan? Kita kan mencari nilai A ditambah B. Ya kan? Nah, kita ingat ada A sama B. Berarti kita ada rumus jumlah tangan. Nah, ingat-ingat nanti rumus tangan A tambah tangan B. Oh, tangan A tambah tangan B itu tangan A plus B itu sama artinya dengan tangan tan A ya, tan A ditambah tan B per 1 min tan A kali tan B. Ini memang harus dihafalkan, kalau lupa ya nanti dilihat rumusnya ya. Jadi kita masukkan tan A-nya kan tadi kan berapa? Setengah kan nilainya. Tan B-nya berapa? 1/3 dikurangi 1 dikurangi dibagi 1 dikurangi setengah kali 1/3. Berarti dari sini kita dapatkan nilainya tan A tambah B itu sama dengan, samakan penyebut ya, penyebutnya berarti 6 itu ya, 6 bagi 2 3 kali 1 3 ditambah 6 bagi 3 2 kali itu kan 2 ya, dibagi 1 dikurangi 1/6. Perkalian teman-teman, berarti kan 5/6 dikurangi, tidak boleh harus pas di sininya kalau nulis teman-teman ya. Di sini. Nah, 1 kurang 1/6 itu kan berarti kan 6/6 dikurangi 1/6 berarti 5/6 kan teman-teman. Berarti sama dengan 1 kan ya. Berarti tan A
plus B itu nilainya 1. Berarti tan berapa nilainya 1? Kita lihat tadi kan tan berapa? Berarti tan 45 derajat. Jadi artinya A plus B itu sama dengan 45 derajat. Karena nilainya dari tan 45 itu adalah 1. Atau nanti disebut per 4. Berarti A tambah B itu nilainya adalah per 4. Jadi tergantung yang diketahui teman-teman ya. Jadi kan arcostan setengah tadi sama dengan A, misalkan A, arcostan sepertiga kita akan B. Berarti kan kita mencari nilai A tambah B-nya. Dan dari sini tadi kan arti dari arcostan setengah sama artinya tangan A itu sama dengan 1/2. Yang jadi arcostan 1/3 itu sama dengan B. Artinya tangan B-nya sama dengan 1/3. Oke. Lihat dulu ya teman-teman ya, dipahami dulu. Kalau kalian sudah mengenal rumus jumlah, sinus, kosinus, itu enak nanti gampang untuk menyelesaikan dari soal yang ditanyakan. Oke, ini yang pertama teman-teman. Oke, pahami ya. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, saya hapus dulu ya papan tulisnya. Soal yang kedua itu ini bahwasannya artesin ya. Ya, saya coba. Arkesin 4/5, arkesin 3/5. Oke, sebentar. Kontrol skip ya. Arkesin 4/5 sama arkesin 3/5 ya. Arkesin 4/5 ditambah arkesin 3/5. Nah, ini ya kita misalkan tadi misalnya arkesin 4/5 itu A, arkesin 3/5 itu B. Ya, berarti kan arkesin 4/5 ditambah kok ditambah. Itu kita misbah sama dengan A, arkesin 3/5 kita misbah B. Berarti ini artinya sin A itu sama dengan 4/5. Oke. Yang bawah berarti apa? Ya, apa? Oke, benar ya. Sin B sama dengan 3/5. Nah, ini kan kita yang ditanyakan adalah nilai A tambah B, ya kan? Berarti kalau yang dengan A tambah B, ini sin, berarti kita pakai rumusin jumlah, teman-teman. Ya, berarti artinya sin A tambah B. Ya, ini kita harus lihat. Oh, sin A tambah B. Apa ya sin A tambah B? Gak lupa cari di Google atau cari di dulu. Sin A tambah B itu adalah sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. Tinggal dicari. Sin A-nya 4/5. Cos B-nya pun tidak ada cos B. Berarti dicari dulu. Ini kan kalau mau mencari, berarti kan pakai Pythagoras ya. Sin itu kalau sebetulnya di sini A-nya sin demi depan miring 5. Berarti ini pakai Pythagoras. 25 kurangi 4. Sorry, 25 kurangi 16. Berarti kan akar dari 9. Berarti 3. Berarti kalau mencari cos B, cos B, kita cari dulu ya cos B, dikasih kusikunya lagi. Misalnya ini ada cos B, B-nya di sini misalnya sin B kan depan, miring, berarti kita cos lagi 4, berarti kalau kita ngomong cos B berarti 4/5. Ditambah sin B. Sin B-nya berapa? Sin B-nya itu 3/5 dikali cos A. Berapa cos A-nya? Lihat nih A-nya. Cos A samping per miring. Berarti 3/5 juga. Cos A, iya benar ya 3/5. Sehingga kita dapatkan 16/25 tambah 9/25. Artinya 25/25 sama dengan 1. Berarti kan sin A ditambah B itu sama dengan 1. Sin berapa nilainya 1 ya? Lah, sesuai perjanjian. Berarti yang nilainya 1 adalah 90 derajat. Berarti A plus B itu nilainya dengan
Pi per 2. Itu teman-teman. Oke, dilihat dulu. Mungkin ada yang bingung atau misalnya kalian bingung yang ininya, menggambar segitiganya, siku-sikunya dilihat. Kan ini kan sin A 45. Sin itu kalau sudutnya di sini ya, sin itu depannya kan 4, miringnya 5. Berarti 4 per 5 kan. Ininya pakai apa? Pakai Pythagoras. Kalau kita mencari nilai yang bukan miringnya, bukan hipotenusnya, maka dikurangkan toh di sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegaknya. 25, 5 kuadrat, 4 kuadrat. Jadi 25 kurang 16 kan akar dari 93. Begitu pula dengan ini. Sini B, B-nya misalnya di sini. Depan, miring. Kalau B-nya di sini, depannya berarti ini. Kira-kira tetap sini. Jadi yang berubah itu depan sama sampingnya, tergantung sudutnya di mana ya. Kalau sudah di sini, berarti depannya ini sampingnya. Kalau sudah di sini, depannya berarti yang ini sampingnya. Seperti itu. Jadi ternyata nilai dari arcsin 45 ditambah arcsin 35 itu sama dengan satu, sama dengan pi per 2. Bukan satu loh teman-teman ya, satu masih salah, itu kan sinnya. Yang ditanyakan A tambah B-nya ya, berarti nilainya adalah pi per 2. Oke, dari contoh soal yang kedua ini, mungkin teman-teman bisa memahaminya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Atau yang contoh ketiga, mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya. Kalau contoh yang ketiga, sebentar ya, saya clear dulu. Saya stop share dulu. Saya share PPT-nya. Kalau contoh yang ketiga ini teman-teman, ini kan arcsin X ditambah arcus cos 2X sama dengan 1 per 6. Ini sudah diketahui teman-teman. Kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 1 per 6 pi. Ini pertanyaannya mencari nilai X yang memenuhi. Beda ya, kalau tadi kan ini kan arcus tan setengah, arcus tan sepertiga. Kalau ini kan arcus sin XX ya, arcus cos 2X sama dengan 1 per 6 pi. Tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, ini hanya kebalikannya yang dua ini tadi. Coba ya teman-teman, dari yang saya jelaskan tadi ini, teman-teman pahami, kemudian coba dikerjakan ya, nanti kita bahas ketika kita bertemu langsung. Walaupun ada yang belum memahami, bisa ditanyakan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sesi ini. Semoga teman-teman bisa paham. Kalaupun teman-teman belum paham, bisa videonya bisa diulang berkali-kali sampai teman-teman memahami. Kalau memang teman-teman tidak memahami karena tidak mengetahui trigonometrinya, mungkin dibuka lagi, kalian bikin catatan tentang rumus jumlah kosinusnya, sehingga teman-teman mudah mencari nilai dari sin cos-tanya atau rumus jumlahnya. Oke teman-teman? Cara teman-teman memahaminya, latihan soal yang banyak untuk teman-teman lebih memahami dari materi yang kedua ini. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.